Shalom, salam Patunggilan, salam sehat dan semangat untuk kita semua yang saat ini beribadah bersama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Masih dalam Minggu Paskah, kita bersama-sama saat ini menggumuli tema tentang pengharapan. Bahwa sesungguhnya kita setiap orang yang menjadi pengikut Kristus melalui kebangkitannya mendapatkan pengharapan baru dari Tuhan. Pengharapan adalah prasyarat yang utama bagi setiap orang hidup di tengah-tengah dunia ini. Tanpa makan, pelaut yang kapalnya karam bisa tahan beberapa hari. Tanpa minum, bisa juga bertahan dalam beberapa jam. Tetapi tanpa harapan, ia hanya akan tahan beberapa menit saja. Karena sesungguhnya yang membuat orang bisa bertahan hidup adalah pengharapan. Setiap makhluk memerlukan prasyarat untuk hidup. Burung memerlukan udara untuk bisa terbang. Ikan memerlukan air untuk bisa berenang. Pohon memerlukan tanah untuk bisa tumbuh dan berkembang. Demikian juga dengan kita, manusia memerlukan pengharapan untuk bisa bertahan dalam kehidupan ini. Akan tetapi pengharapan bukanlah sesuatu yang langgeng. Pengharapan bukanlah sesuatu yang abadi. Karena bisa saja ketika orang hidup dan memiliki pengharapan, ketika harapannya tidak sesuai, bisa juga membuat orang tersebut kemudian mengalami kehilangan daya dan kekuatan dalam hidupnya. Kita berpengharapan selama kita hidup dan kita hidup selama kita berpengharapan. Mari kita belajar dari apa yang dialami oleh para murid ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Ketika para murid ditinggalkan oleh sang guru, mereka mulai terombang-ambing. Mereka mulai mengalami keraguan-raguan, bahkan apa yang mereka alami bersama dengan Yesus. Semasa Yesus hadir bersama dengan mereka, mereka menjadi lupa. Apa yang sudah Yesus sampaikan, apa yang sudah Yesus terangkan tentang siapa sesungguhnya Yesus, mereka juga menjadi lupa. Tetapi melalui penampakan Yesus kepada para murid, ingin menegaskan bahwa melampaui ketakutan, melampaui keraguan-raguan, melampaui kekhawatiran dan hilang harapan mereka, Yesus hadir menembus tembok-tembok keraguan para murid. Yesus hadir menembus tembok-tembok kekhawatiran para murid pada waktu itu. Bahkan ketika mereka berkumpul dan mengunci pintu rapat-rapat pun, Yesus bisa menembus segala bentuk kekhawatiran dan ketertutupan yang mereka alami.
Hal ini ingin menunjukkan kepada kita dan kepada para murid pada waktu itu bahwa sesungguhnya pengharapan yang diberikan oleh Kristus pasca kebangkitannya adalah pengharapan yang juga membuat kita semua mampu bertahan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus adalah klimaks karya Allah bagi kita. Kebangkitan Kristus menciptakan iman kita. Dan kebangkitan Kristus sesungguhnya menjadi dasar pengharapan bagi setiap kita. Pengharapan ini bisa membuat kita bertahan. Meski saat ini kita menyadari ada banyak hal yang bisa saja membuat kita menjadi hilang harap. Paskah telah hadir, tetapi apakah Paskah itu juga membawa pengharapan baru bagi setiap kita yang mengalaminya? Apakah Paskah juga membawa kita kepada sebuah daya dan kekuatan untuk terus mampu bertahan, bahkan iman kita menjadi dibaharui oleh kebangkitan Kristus. Memang pengharapan tidak selalu menyenangkan. Pengharapan juga bisa mengakibatkan keresahan. Pengharapan juga bisa mengakibatkan ketakutan. Contoh, ketika kita sakit dan kemudian dokter menyarankan kita harus mendapatkan perawatan operasi. Dari operasi kita berharap penyakit kita sembuh. Tetapi supaya sembuh kita harus melalui proses operasi yang menyakitkan. Bahkan pemulihannya pun tidak serta-merta instan. Tetapi dari situlah kita mendapatkan pengharapan bahwa apa yang kita perjuangkan, apa yang kita lakukan saat itu adalah untuk sesuatu yang lebih baik. Dan kita mengimani, kita meyakini bahwa sesungguhnya kebangkitan Kristus juga membawa pengharapan baru bagi setiap kita. Berpengharapan adalah sikap positif, namun pengharapan juga harus dibayar dengan harga yang mahal. Pengharapan harus dibayar dengan gigih, mempertahankan pengharapan itu serta derita yang menunggu dari pengharapan itu. Saudara-saudara, di salah satu kaos dituliskan demikian. Sing ambruk keterak angin kuwi mung wit, sing oyote ora bakuh. Sing mutung ketaman godho kae mung wong sing atine ora kukuh. Angin tidak menguji batang, tetapi angin menguji akar. Cobaan bukan mengarah hanya ke fisik, tetapi jauh lebih mengarah kepada pikiran kita. Oleh sebab itulah, mari kita bersama-sama memaknai Paskah yang membawa pengharapan baru bagi kehidupan kita. Di tengah derita yang tak kunjung mereda, tetapi pengharapan selalu membawa daya dan kekuatan untuk kita terus melangkah bersama. Selamat terus memperjuangkan pengharapan itu melalui proses bersama-sama dengan Kristus Tuhan. Amin.